dia, menjumpai dia, memberitakan dia, MD Yes. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama di ibadah keluarga hari ini. Mari kita bersama-sama pujikan hari ini kurasa bahagia. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan, kami syukur Engkau telah bukan kami dalam ibadah keluarga ini. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini. Dan kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Menjadi orang tua itu susah, mencari nafkah untuk anak-anaknya susah, dan menjaga anak-anaknya dari kecil sampai besar juga susah, dan yang paling susah membersihkan rumah. Menurut saya
menjadi orang tua merupakan tugas yang berat karena harus membesarkan kita dan mendidik kita mulai kecil sampai sekarang ini. Menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang sulit karena banyak tanggung jawabnya, tanggung jawab pada diri sendiri, kepada anak dan keluarga. Papa, Mama, terima kasih telah menjaga Albert dari kecil sampai besar. Kiranya Mama Papa diberi kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Mami dan Papi sudah membesarkan Jose. Terus semangat, pantang menyerah, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Mama dan Papa untuk segala yang sudah diberikan dan dilakukan pada Mimi dan Koko. Dan maaf kalau Mimi dan Koko ada kali nakal. Dan semoga Mama dan Papa selalu sehat, selalu dilindungi dan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita telah banyak melakukan kesalahan selama 1 minggu ini. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat untuk datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi daripadamu Tuhan, kesalahan-kesalahan kami, baik pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengakui kesalahan kami mohon Kau mengampuni kami, dan menuntun kami, supaya kami tetap hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari bersama-sama kita ikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih karena begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kita semua dari hari lepas hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kita ingin berdoa untuk Indonesia, negara kita ini ya Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, pulihkan negara kami ya Tuhan, dan bantulah kami yang pada saat ini akan menjalankan program vaksinasi. Tuhan, biarlah program ini dapat berjalan dengan lancar, seluruh rakyat Indonesia juga dapat memperoleh vaksin ini, dan melalui vaksin ini, virus corona dapat benar-benar dilenyapkan dari Indonesia Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk perekonomian di Indonesia. Tuhan, pulihkan keadaan perekonomian di Indonesia, dan bantulah juga berikan hikmat kepada pemimpin kita, baik itu Pak Jokowi maupun pemerintahannya, agar dapat memberikan kebijakan yang tepat sehingga perekonomian dapat segera pulih. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk generasi muda khususnya di Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di masa-masa saat ini kami menyerahkan pemuda dan pemudi Indonesia dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya maupun dalam pergaulannya dapat tetap setia kepadamu ya Tuhan, dan semakin bertumbuh kepadamu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Semoga keluarga-keluarga Kristen dapat memiliki relasi yang semakin dalam kepadamu ya Tuhan. Tidak lupa juga kami juga ingin berdoa untuk jemaat dari GHT 3 Pos PI Araya. Ya Tuhan, banyak di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau mengetahui apa saja menjadi pergumulan kita, baik itu dalam ekonomi, maupun dalam kesehatan, dalam pekerjaan, ataupun pergumulan lainnya. Engkau mengetahuinya, dan bantulah kita untuk tetap kuat dalam menghadapinya dan bisa melaluinya. Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui segala kerinduan hati kami, dan kami percaya Engkau akan membantu kami, akan menjawab doa-doa kami juga Tuhan, sesuai waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Jemaat GKT 3 Pos PI Araya. Semua kita tentu pernah dan bahkan akrab dengan ungkapan banyak anak, banyak rezeki. Kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan
pernyataan ini, ungkapan ini tumbuh dari situasi negeri agraris, di mana untuk menggarap lahan pertanian, perkebunan, peternakan, semakin banyak anak berarti semakin banyak tenaga kerja yang bisa dikaryakan. Dan terutama di masa lampau, tanah garapan begitu luas, hidup jauh lebih simpel, tidak perlu pendidikan tinggi untuk bisa bertahan hidup dengan baik, dan biaya hidup tentu lebih murah daripada masa kini, sehingga banyak anak benar-benar banyak rezeki. Tetapi sekarang kita hidup dalam situasi konteks zaman yang sangat berbeda, di mana kompetisi sangat tinggi, lahan pertanian semakin sempit, dan orang lebih banyak terjun bekerja di sektor industri dan sektor bisnis atau sektor lainnya yang bukan pertanian. Maka tak heran, di masa sekarang ini, cenderung orang memiliki anak rata-rata paling banyak 3 anak. Karena banyak anak, ekonomi tambah berat. Maka ungkapan banyak anak banyak rezeki tak heran tidak lagi populer seperti dahulu kala. Di sisi lain, sejak maraknya TV swasta tumbuh di negeri kita, Indonesia, dan sejak berkembangnya media sosial begitu luas, tumbuhlah fenomena kesuksesan artis-artis cilik, hingga bayi-bayi artis yang tidak hanya populer, namun juga laris manis, menjadi bintang iklan, menjadi endorse bagi promosi produk-produk tertentu, dan itu berarti uang mengalir, sekalipun tokohnya adalah bayi atau anak kecil. Tentu kita cukup familiar seperti gambar, foto yang ada di layar kita. Di antaranya seperti balita artis yang populer seperti Arsi atau Acio, anaknya Asyanti, dan Ana Rafathar, anaknya Raffi Ahmad dan Gigi, Gembita, anak dari Gading Martin dan Gisela, dan masih banyak lainnya. Fenomena ini telah membuat masyarakat awam pun tergerak untuk mengikutinya. Tak heran muncullah mama-mama muda, papa-papa muda yang berlomba-lomba mendandani anak-anak mereka dengan dandanan dan pakaian yang sangat menarik dan yang bahkan kadang tidak sesuai dengan usia anak mereka. Tujuannya adalah supaya tampil eye-catching, menarik, punya nilai jual. Maka sang orang tua pun membuatkan akun tersendiri untuk anak mereka itu. Mereka kemudian unggah atau upload foto-foto unik, foto-foto cantik, foto-foto ganteng dari anak-anak mereka, foto-foto lucu di media sosial, dan berharap anaknya akan menjadi selebgram atau selebritis di dunia Instagram dan menerima banyak endorse, dan itu berarti uang masuk. Anak-anak ini benar-benar investasi yang sangat menguntungkan bagi sang orang tua. Kalau mungkin anak kita atau anak-anak lainnya tidak seberuntung dengan anak-anak yang bisa dimonetize di usia balita atau usia bayi mereka, anak masih punya kesempatan untuk monetize, menghasilkan uang, yaitu di masa dewasanya. Dan itulah yang lazim terjadi, di mana fakta di lapangan memperlihatkan bahwa sekian orang tua yang berusia lanjut atau lansia yang memiliki beberapa anak yang mampu secara keuangan, akhirnya memiliki masa lansia yang jauh lebih makmur bahkan daripada masa mudanya, karena anak-anak mereka telah dewasa dan berhasil dalam sektor keuangan, dan mereka menerima satu imbal balik keuangan yang berlimpah. Maka muncullah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, benarkah dan tepatkah untuk menjadikan anak
sebagai investasi keuangan orang tua, khususnya di masa tua, di masa lanjut orang tua mereka. Untuk itu, mari kita akan lihat bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat praktis kepada setiap kita orang percaya untuk melaksanakan panggilan ilahi sebagai orang percaya. Salah satu bentuk panggilan tersebut adalah mewujudkan kasih di dalam keluarga. Menghormati orang tua adalah perintah langsung Allah yang telah diberikan sejak zaman Musa. Dan di sini Paulus hendak mengulangi kembali perintah kelima atau hukum kelima dari 10 perintah Allah, dari 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Dan di sini Rasul Paulus hendak memberi tekanan penting bagi jemaat Efesus yang mayoritas bukanlah keturunan Yahudi. Sebagaimana yang kita tahu, jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah yang pertama sampai perintah yang keempat mengatur relasi manusia dan Allah. Sementara perintah yang kelima hingga perintah yang ke-10 mengatur relasi manusia dengan manusia lainnya. Di mana yang pertama dari 6 hukum yang mengatur relasi sesama manusia itu, yang pertama, yaitu hukum yang kelima, mengatur secara khusus relasi anak dengan orang tuanya. Dari sini kita bisa melihat, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penghormatan kepada orang tua menduduki satu prioritas terutama dari relasi sesama manusia. Dan bahkan Allah menegaskan baik di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru ini, bahwa menghormati orang tua memberi berkat tersendiri bagi orang-orang yang mentaatinya. Ungkapan berkatnya di dalam surat Efesus ini adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kenapa? Karena ketaatan kepada orang tua sesungguhnya merupakan bagian ketaatan kepada Allah. Sementara di sisi lain, kita lihat dalam teks yang sama dari surat Efesus itu, bahwa Tuhan lewat Rasul Paulus juga memberi perintah bagi orang tua, yaitu ada 2 perintah. Yang pertama, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Yang kedua, didiklah mereka, yaitu anak-anak, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka apa lantas yang bisa kita tarik dan kembangkan berkenaan tugas orang tua? Maka tugas orang tua sesungguh-sungguhnya adalah menjadi wakil Allah. Orang tua diberi otoritas oleh Allah untuk mengasuh, membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan, anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam pernikahan mereka sebagai suami istri. Dan maka orang tua diberi mandat, diberi perintah, diberi otoritas, diberi kuasa, diberi fasilitas, kesanggupan untuk dan tugas untuk mengasuh anak menurut cara dan tujuan Tuhan, menurut SOP atau prosedur operasi standarnya Tuhan sebagai sang pemilik anak. Jadi di sini orang tua sesungguhnya bukan pemilik anak, tetapi orang tua adalah manajernya Allah yang dipercayakan anak-anak tersebut.
Dan setiap anak yang Tuhan percayakan, Tuhan karuniakan di dalam pernikahan, di dalam keluarga tersebut, Allah memberi tugas bahwa setiap anak itu dibawa oleh orang tua untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Selamat, mengalami hidup yang berpusatkan pada Kristus, dan sekaligus anak-anak hidup mengikuti, mengenali dan mengikuti panggilan khusus yang Tuhan karuniakan. Baik panggilan khusus itu dalam bentuk profesi, dalam bentuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, baik di mana dia akan tinggal, dengan siapa dia akan menikah, dan apa yang dikerjakan dalam tiap fase hidupnya. Dia mengerjakan misi khusus yang Allah percayakan secara unik kepada setiap anak tersebut. Dan sejalan dengan itulah, maka setiap orang tua berperan penting dalam mengasuh dan mendampingi anak untuk menjalani tahap perkembangan demi tahap perkembangan, serta sukses melalui masa transisi remaja untuk kemudian bisa melepas sepenuhnya anak tersebut di masa dewasa, sebagaimana yang kita lihat dalam gambar yang ada di layar kita, di mana terbagi ada masa anak kecil, masa anak remaja, dan masa anak dewasa. Kita bisa melihat perubahan gambar dari masing-masing kotak tersebut, di mana pada masa anak kecil, tak heran anak-anak kita lebih suka dekat dengan kita orang tuanya. Tetapi sejalan ketika anak memasuki usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, anak mulai kepingin lebih banyak waktunya di luar rumah, bermain dengan teman-teman sebayanya. Dan itu sesungguhnya merupakan masa transisi, masa peralihan pergeseran untuk kemudian anak di usia 18, 19, 20 tahun memasuki masa dewasa anak, masa dewasa awal. Anak semakin meninggalkan orang tua, baik untuk kuliah di kota lain, baik kemudian untuk bekerja maupun berumah tangga. Maka di sini betapa pentingnya bahwa kita sebagai orang tua perlu mengizinkan anak di masa remaja untuk lebih banyak menjalin relasi dengan teman-teman sebayanya, sambil kita sebagai orang tua tetap menjalin kedekatan dan memantau anak kita tersebut. Dan dengan jalan demikianlah terjadi proses penyapihan emosi, proses penyapihan emosional. Anak semakin tidak lagi bergantung kepada kita, semakin menemukan kemandiriannya, kesanggupannya untuk mengatur dirinya, untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan buahnya, ketika anak kita berusia 18 ke atas, maupun ketika anak kita menikah, maka orang tua sudah benar-benar bisa melepas anak menjadi sosok yang mandiri secara aman. Maka dengan pemahaman ini saya lagi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa anak dihayati bukan lagi sebagai aset kepemilikan orang tua, dan ditujukan untuk mengabdi kepada kepentingan sang orang tua. Tetapi perjalanan yang tadi saya ceritakan tadi benar-benar menggambarkan bahwa anak kita dampingi, kita asuh, kita besarkan, kita berdayakan untuk bisa akhirnya menggenapi kepentingan Tuhan sebagai pemilik dari hidup anak-anak kita tersebut. Tetapi kalau proses transisi dari masa anak ke remaja dan ke dewasa ini kita abaikan karena kita lebih berfokus kepada kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan, maka tidak heran muncullah berbagai kasus yang disebut, oh ini anak mama ini, oh ini anak papa ini. Artinya terlalu lengket dengan orang tua, padahal di usia yang sudah dewasa, usia 20 tahun ke atas, usia 30 tahun ke atas, selalu mengikuti apapun kata orang tua dan tidak sanggup menemukan dan meyakini apa yang menjadi pilihan hidupnya. Atau juga akan terjadi perseteruan kekal, pertengkaran, konflik terus-menerus yang tidak sehat antara mertua dan menantu, karena sang anak yang merasa dimiliki benar oleh sang orang tua dan tidak rela membiarkan anak
untuk bersatu dengan sang suami atau istrinya sebagai menantunya. Maka dengan demikianlah Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, betapa penting kemudian kita menyadari adanya boundary, adanya batas-batas yang perlu kita akui, yang perlu kita izinkan tumbuh ketika anak sudah memasuki usia 18 tahun ke atas, atau ketika anak memasuki masa dewasa, apalagi ketika anak telah menikah. Sejalan dengan prinsip Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sesungguhnya ketika anak telah menikah, maka tanggung jawab terutama dari anak tersebut adalah menghidupi pasangan nikahnya dan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Ketika pun anak yang telah berusia dewasa tidak atau belum menikah, dia tetap memiliki tugas perkembangan untuk mewujudkan panggilan khusus yang telah Allah tanamkan di dalam dirinya lewat proses kehidupan dan pertumbuhan iman. Maka di sini tugas orang tua terhadap anak-anak yang telah berusia 18 tahun ke atas, maka adalah memberi restu, memberi berkat, memberi dukungan kepada anak-anak yang memasuki usia dewasa itu untuk menggenapi panggilan khusus Allah. Dan di dalam hal ini Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ini bukan berarti bahwa ketika anak-anak kita memasuki usia dewasa, berarti anak-anak tersebut putus hubungan dan mengabaikan kita sebagai orang tuanya, apalagi ketika kita di usia lanjut. Tetaplah rasa hormat pada orang tua patut dihidupi anak yang sudah berusia dewasa itu, bahkan sampai kita sebagai orang tua meninggal. Namun sejalan dengan itu, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, rasa hormat orang tua kepada anak-anaknya yang berusia dewasa itu juga perlu dihidupi. Terjadi timbal balik, bahwa anak-anak itu adalah milik Allah dan sedang mengemban panggilan khusus Allah. Maka menghormati Allah dan menghormati orang tua sesungguhnya bersifat paradoks. Paradoks itu artinya dua-duanya benar dan bukan berkontradiksi. Menghormati orang tua dengan tetap menghormati panggilan khusus Allah. Menghormati panggilan khusus Allah dengan tetap menghormati orang tua. Dalam hal ini keduanya bukan saling meniadakan atau bersifat pilihan. Jadi anak memiliki dua tugas, yaitu menghormati orang tua sampai pun orang tua meninggal dunia. Dan sejalan dengan itu, anak juga perlu menghormati Tuhan lewat panggilan khusus yang dia terima dari Tuhan. Dan dia bertugas untuk melaksanakan, menggenapi panggilan khusus itu. Jadi bukan bersifat pilihan. Maka dalam ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, benar-benarlah kita perlu mempertimbangkan benar prinsip firman Tuhan ini. Jangan sampai ada anak-anak kita yang kita kondisikan untuk berkorban menemani kita sebagai orang tua, apalagi yang sudah berusia lanjut. Padahal anak-anak kita ada minat tertentu, ada potensi tertentu, ada panggilan tertentu yang sudah jelas. Itu dari Tuhan, yang Tuhan karuniakan dalam dia berkarir, bekerja, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian kita hambat demi merawat kita. Kita hambat karena kita merasa tidak aman kalau kita tidak bersama dengan anak kita tersebut. Nah, maka di sini kita sesungguhnya telah bersalah karena telah menghambat karya Tuhan bekerja lewat anak kita demi sekedar untuk menutupi rasa kekurangan kita yang sesungguhnya bukan anak jawabannya, tetapi kebutuhan kita untuk lebih mempercayai Tuhan
kebutuhan untuk lebih bersandar dan bertindak dengan iman tanpa harus membatasi atau membelenggu dan memasuk anak-anak kita yang sudah usia dewasa itu. Maka sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai wujud rasa hormat anak dewasa kepada orang tua, khususnya yang berusia lanjut, maka sang anak itu bisa menyediakan sekian persen penghasilannya untuk pemberian kepada orang tua. Jadi ada budget tetap. Dan ketika pun sudah menikah, budget tetap itu juga perlu diketahui secara transparan oleh pasangan ikannya. Uang yang telah dibudgetkan itu kemudian bisa diberikan secara teratur, mungkin tiap bulan, atau uang itu bisa disimpan dan untuk diberikan ketika ada kebutuhan darurat orang tua. Maka lewat penganggaran ini, neraca keuangan keluarga dan pos-pos pemberian lainnya tetap terjaga baik. Budget ini bukan bersifat kaku. Ada kalanya oleh kondisi kedaruratan orang tua, maka iman sang anak yang sudah berusia dewasa itu ditantang oleh Tuhan. Apakah engkau berani memberi melampaui batas dalam kondisi insidental, bukan kondisi terus-menerus, tapi dalam kondisi sesaat itu, dengan memandang Allah Bapa sebagai pemberi yang baik? Ataukah anak memberi hanya dalam batas yang dia sanggupkan itu? Maka untuk langkah iman inilah tetap sang anak yang sudah berusia dewasa, apalagi yang sudah menikah tersebut, perlu membicarakannya secara transparan dengan pasangannya, dibawa dalam doa bersama, agar kemudian lahir keputusan iman, hasil pergumulan, hasil kesepakatan bersama, yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan percekcokan. Maka disinilah cara yang bijaksana, penterjemahannya, yaitu anak menghormati orang tua, sekaligus anak menghormati pasangannya, ataupun menghormati panggilan khusus yang Allah karuniakan, diterjemahkan dalam sistem penganggaran keuangan, sistem budgeting. Ada coupling memang untuk orang tua, tapi juga ada coupling untuk hidupnya, untuk hidup pasangannya, untuk hidup anak-anaknya, untuk kepentingan hidupnya. Karena kembali ketika menikah, anak sudah menjadi sosok yang terpisah, memisahkan diri dari lingkar keluarganya. Dia membentuk unit keluarga tersendiri. Termasuk ketika anak pun sudah kembali usia dewasa tapi belum nikah, dia tetap punya lingkar kehidupannya yang dia perlu kelola dengan keuangannya. Di samping dia menyisihkan juga untuk orang tuanya. Maka sebagai perimbangannya kembali bahwa orang tua yang sudah memiliki anak-anak dewasa itu juga perlu mengembangkan rasa hormat. Dalam wujud diantaranya adalah orang tua tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya kepada anak-anak mereka. Terkadang ada kasus-kasus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang tua meminta kepada anaknya yang sudah berusia dewasa itu sejumlah uang untuk diberikan kepada anak yang lain. Namun ditutup-tutupi oleh sang orang tua. Ngakunya, ini Bapak butuh uang sekian juta, Ibu butuh uang sekian puluh juta. Loh, untuk apa? Oh, untuk keperluan ini Bapak perlu mendesak, Ibu perlu mendesak. Tapi ujung-ujungnya diberikan untuk anak yang lain. Dan ini tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berhak memanipulasi anak-anak kita. Bahwa kalau memang saudara dari anak kita tersebut membutuhkan bantuan, ya bicarakanlah secara transparan. Dan kalau memang bahwa anak kita tersebut berkeberatan membantu karena alasan tertentu, atau membantu dalam jumlah yang lebih kecil, hormati keputusan anak kita tersebut. Karena kembali, setiap anak yang sudah memasuki usia dewasa, tanggung jawabnya adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mengupayakan kehidupannya dengan bersandar kepada Allah dan mengerjakan bagiannya. Bukan kemudian terus-menerus anak itu disusui secara finansial, secara emosional oleh orang tuanya.
Kecuali memang kalau kasusnya anak kita yang berusia dewasa itu adalah anak berkebutuhan khusus, anak yang mengalami kelumpuhan secara fisik sehingga tidak bisa menjalani fungsi hidupnya secara normal, itu tentu perkecualian, lain perkara. Maka di dalam hal inilah pula bahwa sang anak kita yang sudah berusia dewasa ini berhak menarik batasan tegas. Kalau kita sebagai orang tua telah menjadikannya semacam mesin ATM, mesin uang bagi kepentingan orang tua atau bagi kepentingan anak-anak yang lain. Sang anak yang usia dewasa itu berhak menarik batasan tegas. Di dalam rasa takut dan hormatnya kepada Allah, dia perlu menyadari bahwa mentaati sepenuhnya kemauan orang tua yang berlebihan itu sesungguhnya telah melawan rancangan Allah atas hidupnya. Maka di dalam misa lagi sang anak berhak menolak kemauan orang tua, dan bahkan anak berhak mendisiplin orang tua yang sedang tidak menghormati Allah lewat cara tersebut. Karena jangan lupa, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita sebagai orang tua dan setiap anak-anak kita pada akhir hidup setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan tentang setiap tugas dan panggilan kita masing-masing. Apakah kita telah menjadi hamba yang baik dan setia dari setiap talenta, kesempatan, kepercayaan yang telah Allah berikan, termasuk peran kita sebagai orang tua. Apakah sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur operasi standarnya Allah? Demikian juga sebagai anak, apakah kita juga sudah melaksanakan hidup sesuai OP-nya Allah, prosedur operasi standarnya Allah, di dalam menggenapkan panggilan khusus kita, sekaligus pada yang sama tetap menghormati orang tua. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita yang masih menjadi orang tua muda sangat baik untuk mengantisipasi situasi ke depan dengan menabung untuk masa pensiun. Bagi kita yang menjadi pegawai tetap di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi yang mapan, biasanya sudah ada tabungan masa pensiun atau uang pensiun. Sementara bagi kita yang berwirausaha atau yang bekerja mandiri, kita bisa mulai secara sengaja, secara intensional menabung lewat program tabungan di hari tua, lewat reksadana dan sebagainya, supaya ketika kita di masa usia lanjut nanti, keuangan kita bisa tercukupi dengan apa yang sudah kita tabung untuk masa pensiun kita, tanpa harus bergantung kepada anak-anak kita yang berusia dewasa. Dan bagi orang tua yang sekarang ini sedang berada di usia lanjut dan sudah tidak bisa produktif lagi dalam bekerja dan menghasilkan uang, atau bagi kita yang kelak pun akan berusia lanjut, mari bersandarlah pada pemeliharaan Tuhan sebagai Bapa yang baik dan sempurna. Sebagaimana janjinya di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain, yaitu segala yang dikhawatirkan dan dikejar-kejar oleh orang yang tidak mengenal Allah, akan diberikan Allah juga kepadamu. Dan biarlah janji Tuhan melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 juga menghantar kita memasuki hari tua dengan iman. Sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu, akulah dia yang akan memeliharamu, akulah yang menciptakanmu, dan aku akan menggendongmu, aku akan memeliharamu, dan aku akan menyelamatkanmu. Walaupun beban silih berganti datang di masa tua kita, tetaplah yakin bahwa Tuhan sudah datang terlebih dahulu dan Ia akan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kasih karunia-Mu melampaui
segala apa yang kami tidak kenali, apa yang tidak bisa kami kontrol, ataupun apa yang kami khawatirkan. Bahwa pemeliharaan-Mu nyata sebagaimana janji-janji dan bukti yang ada dalam firman-Mu. Dan biar dengan demikian, kami sebagai orang tua sanggup mewujudkan iman percaya kami kepadamu, mengandalkanmu, memandang kepadamu, dan bukan menggantungkan iman kami kepada anak-anak kami. Dan biar dengan demikian kami menikmati pertumbuhan, semakin mengenal dan mengalami Engkau, penyediaan-Mu, pemeliharaanmu. Dan kami pun semakin berhasil sebagai orang tua diberdayakan untuk mengenali pimpinan Tuhan bagi anak-anak kami, mengerjakan dengan setia tugas kami, memperlengkapi dan memberdayakan anak-anak kami supaya bisa mandiri dan mengikuti pimpinan Tuhan sampai akhir hidupnya, menggenapi panggilan yang Tuhan karuniakan. Demikian juga buat setiap kami sebagai anak-anak, bila kami dengan setia terus memandang kepada Tuhan pula, berjalan dengan iman, mengambil langkah iman, menggenapi panggilan khusus yang Tuhan karuniakan, baik lewat pekerjaan, pelayanan, dan aneka kehidupan yang ada di hadapan kami. Dan kami pun sekaligus sebagai anak tetap mengerjakan bagian kami, menghormati orang tua, membagikan apa yang Tuhan berikan untuk kami, juga sokong orang tua kami sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Berkati secara khusus Bapak, seluruh jemaat, hamba Tuhan, pengurus dari GKT 3 Poskei Araya, supaya keluarga-keluarga yang ada menjadi keluarga yang diberkati dan berlimpah damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberkati kita. Maka dari itu, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan mengangkat pujian, Jangan Kamu Khawatir. Kita bersama-sama masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang sedang berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah sebenarnya, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malah di sorga.
berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Selamat hari Minggu bersama Tuhan kita bisa. Tuhan Yesus memberkati.